Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Yesus Kristus Tuhan tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Apapun kondisi keadaannya ada, Dia tetap Tuhan kita yang baik. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kasih setiamu dalam hidup kami, melewati masa-masa yang ada. Saat ini Bapa, kami membuka hati kami menerima firman-Mu. Kami yakin percaya Engkau menuntun umat-Mu. Bahkan Engkau melatih kami untuk menjadi lebih dari pemenang. Roh Kudus, berkaryalah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, judul suara pembalaan hari ini, terlatih. Ketika kita mendengar kata terlatih, itu adalah sebuah kata bahwa seseorang sudah melewati proses demi proses, jatuh bangun dalam pembelajaran, koreksi dari kesalahan, bahkan juga seseorang yang terlatih tentunya sudah melewati masa-masa yang mungkin saja merasa menyerah dan putus asa, tidak sanggup melewatinya. Namun ketika ada sebuah cap terlatih, seseorang ini sudah terlatih, maka orang tersebut adalah orang yang luar biasa. Orang yang terlatih karena dia memilih untuk dilatih. Orang yang terlatih karena dia mau belajar. Orang yang terlatih karena dia mempunyai sikap kerendahan hati untuk dikoreksi, dituntun. Orang yang terlatih adalah orang yang dapat melihat jauh, sekalipun kenyataan sekarang yang dihadapi adalah hal yang tidak baik ataupun buruk. Namun orang yang terlatih, dia dapat melihat jauh melampaui keterbatasan manusia. Di mana kita kata terlatih, ini juga dari umur yang kecil, seorang bayi bertumbuh menjadi seorang anak-anak, remaja, dewasa muda, bahkan menjadi dewasa. Semuanya melewati proses latihan-latihan, sehingga dia terlatih sesuai dengan umur, sesuai dengan masa waktu yang ada, sesuai dengan keterampilan yang akan dicapai. Kita katakan terlatih, seseorang bisa terlatih dalam keterampilan karena dia latihan berulang-ulang. Orang yang mau terampil memainkan alat musik, piano, gitar, ataupun apa saja alat musik, melewati proses latihan dan latihan. Kadangkala latihan-latihan tersebut boleh dikatakan melelahkan, boleh katakan juga membosankan, karena merasa monoton. Namun ketika kita menyadari tujuan dari latihan tersebut, seorang yang berlatih alat musik dari hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari, waktu dia dilatih, dia tidak merasa melihat hasilnya. Namun progresnya itu adalah pasti. Orang yang dilatih, orang yang mau dilatih, walaupun saat dia melewatinya, dia tidak melihat perbedaannya. Namun setelah sekian waktu latihan yang dia lewati dengan sikap hati yang benar, maka latihan itu akan membawa hasil yang positif. Dan bisa disebutkan dia terlatih. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apakah kita mau menjadi orang yang terlatih dalam apa saja? Terlatih di dalam keterampilan sesuai dengan profesi masing-masing, dengan panggilan yang Tuhan taruhkan, job, karir, bahkan dari seorang pertumbuhan dari seorang anak, terlatih menjadi seorang murid yang rajin, seorang murid yang terampil, disiplin. Itu semua butuh latihan. Tidak ada yang instan, tidak ada yang tiba-tiba. Kita akan melihat terlatih yang saya maksudkan fokus, yaitu terlatih dalam beribadah.
Mari kita buka di firman Tuhan 1 Timotius pasal 4 ayat 8. 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama, sekalipun pertemuan kita online, namun Bapak Ibu di rumah masing-masing membaca firman Tuhan bersama-sama. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saya baca sekali lagi, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badani termasuk juga hal-hal yang memang berguna buat kita secara jasmani. Contoh, olahraga. Itu hal yang baik sekali, karena latihan secara fisik membuat kita juga sehat. Dan ini sangat penting, karena kita perlu sehat roh, sehat jiwa, dan sehat tubuh. Karena tubuh ini adalah bait suci, tubuh ini juga dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan, untuk bekerja, beraktivitas, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berguna. Jadi latihan badani ini ada faedahnya dan sangat penting. Keterampilan-keterampilan yang ada, maupun juga ilmu-ilmu, keterampilan, bahkan saya sebagai hamba Tuhan, saya juga melatih diri untuk bagaimana berkhotbah online. Dan ini butuh waktu dan butuh latihan. Sampai saat ini sudah beberapa bulan saya belajar dan terus belajar bagaimana untuk berkhotbah online. Namun yang pasti jangan putus asa, karena setiap latihan-latihan tersebut pasti ada gunanya. Sekarang kita beralih. Kalau latihan badani secara tubuh ataupun secara keterampilan yang kita butuhkan, itu penting sekali. Namun terbatas. Karena terbatasnya karena di dalam konteks kita di bumi temporal, hanya sementara waktu saja. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Maksudnya apa? Ibadah artinya adalah worship, adalah sebuah kehidupan kita. Menyembah Tuhan, mengenal Tuhan, perjalanan proses spiritual kita. Karena spiritual kita sangat memberi dampak dalam seluruh aspek hidup kita. Gimana hidup kita benar di hadapan Tuhan, hidup kita mengandalkan Tuhan, maka semuanya yang kita butuhkan, Tuhan juga sudah siapkan. Kalau kita mengejar perkara-perkara di dunia yang sementara ini, maka kita tahu hidup kita suatu hari akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan latihan yang ada di bumi ini itu sangat terbatas gunanya, latihan badani. Namun ibadah, kita harus terbiasa, terlatih beribadah kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Terlatih membangun mezbah, terlatih untuk mencari Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Ingat, ibadah bukan hanya ketika kita 2 jam, 1 jam mendengarkan maupun mengikuti ibadah online ataupun di gereja, pertemuan secara tatap muka. Tetapi ibadah mencakup seluruh hidup kita. Bukan hanya ketika kita sedang ibadah online, tapi dalam kehidupan kita, tutur kata kita, perbuatan kita, apakah kita terlatih beribadah? Seperti orang mengucapkan kata-kata, mengucapkan firman Tuhan. Orang yang berkarya, bekerja seperti untuk Tuhan. Kehidupan seseorang Kristen tidak terpisah dari kehidupan yang ada di bumi ini, karena kita masih ada di bumi ini. Jadi ibadah yang dimaksudkan adalah
mencakup segala hal. Orang yang beribadah, dia akan menjaga mulutnya. Orang yang beribadah, latihan yang sungguh-sungguh ibadah, maka mereka juga akan menjaga pemikirannya. Apakah pemikirannya sehat sesuai firman Tuhan, sesuai dengan janji-janji Tuhan. Dan ini butuh latihan. Kalau kita tidak terlatih untuk berdoa, maka ketika kita menghadapi masalah, maka yang muncul adalah kita akan mencari siapa yang bisa menolong aku. Kemana aku bisa mencari pertolongan. Tetapi sesungguhnya, sekiranya kita mencari pertolongan datang dari Tuhan, maka tepat pada waktunya pertolongan itu ada. Dan Tuhan memberikan kita hikmat, bijaksana, bagaimana mengambil keputusan yang bijaksana. Menghadapi dalam hal keuangan, kesehatan, hubungan, karier, pekerjaan, bahkan di dalam pelayanan. Semuanya kita butuh hikmat dari Tuhan. Dan Tuhan dengan leluasa ingin memberikan kepada orang yang meminta kepadanya. Kalau kita katakan terlatih, ibadah yang dimaksudkan, yaitu kita juga terlatih, selain terlatih dalam berdoa, kita terlatih memuji menyembah Tuhan. Bukan kata-kata sumpah serapah, kata-kata bersungut-sungut, kata-kata yang menjatuhkan, kata-kata yang merendahkan. Tapi kita terlatih, kata-kata kita adalah memuji menyembah Tuhan. Kata-kata firman Tuhan, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberi semangat yang baru. Karena roh Tuhan ada pada kita, dan Dia berikan kepada kita lidah seorang murid, sehingga kita terlatih. Ibadah yang dimaksudkan adalah terlatih menguasai lidah kita juga. Lidah kita dipakai hanya untuk memuji menyembah Tuhan, untuk membawa, memberitakan kabar keselamatan, untuk memberikan semangat kepada yang letih lesu. Dan ini butuh latihan. Tidak ada yang namanya otomatis tiba-tiba. Kita butuh lewat latihan-latihan seperti yang tadi saya katakan di awal. Jatuh bangun. Kadangkala sudah sepertinya putus asa dan menyerah. Namun ingat, kita bukan produk dari, kita bukan korban dari kejadian-kejadian yang ada. Tetapi kita adalah lebih dari pemenang, Bapak Ibu. Kita lebih dari pemenang. Sekalipun keluarga kita, teman-teman kita, sekeliling kita mengucapkan kata-kata yang negatif, maupun kehidupan yang sungguh-sungguh sangat merendahkan satu dengan yang lain. Namun kita bukan produk dari itu. Kita bukan korban. Mental kita bukan mental korban. Mental kita adalah lebih dari pemenang. Karena ini yang dikehendaki Tuhan. Dan ini butuh latihan. Karena seringkali ketika kita mengalami hal yang sulit, langkah kita seringkali pesimis. Seringkali kita melihat negatifnya. Belum mencoba, belum melangkah, kita sudah alasan. Kita katakan bahwa di situ ada singa, di situ ada binatang buas. Aku tidak berani untuk melangkah. Namun sesungguhnya karena kita tidak terlatih. Bapak Ibu, di masa-masa pandemi ini waktu-waktu yang sangat berharga. Sesungguhnya kita sedang dilatih Tuhan. Dilatih Tuhan untuk mempercayainya. Kita dilatih Tuhan untuk mempercayai, sehingga kita melewati masa pandemi, kita boleh dikatakan terlatih. Lulus terlatih. Orang yang terlatih dalam mengucap syukur, terlatih memuji menyembah Tuhan, terlatih mencari kehendak Tuhan. Karena di tengah situasi kondisi yang ada, banyak terjadi perubahan-perubahan dalam pendidikan. Menjalankan pendidikan lewat sistem home-based learning, maupun juga dalam usaha. Banyak usaha-usaha yang sudah kadaluarsa. Jangan kita pertahankan. Karena Tuhan sedang mengajari kita sesuatu, sehingga kita terlatih mengenal kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Utamakan yang utama. Kehidupan kita terlatih. Ibadah kepada Tuhan, yaitu mencari kehendak Tuhan.
Orang yang membaca firman karena ingin mengenal hati Tuhan, ingin mengetahui kehendak Tuhan. Orang yang mengambil sikap keputusan berdoa dan berpuasa bukan untuk menyuap Tuhan, bukan memaksakan Tuhan mengikuti kehendak-Nya, tetapi justru kita dilatih lewat doa dan puasa untuk mengenal kehendak Tuhan. Saya mendorong Bapak, Ibu, Saudara-saudari, latih diri kita berdoa berpuasa 1 minggu sekali. Ada yang mengambil puasa 3 hari, ada yang mengambil puasa 21 hari, bahkan ada yang mau mengambil puasa 40 hari. Tentu kalau jangka panjang, puasa yang panjang, harus konsultasi dengan mentor, konsultasi dengan hamba Tuhan untuk memberikan arahan dan bimbingan, bahkan dukungan. Ini penting sekali, dan ini butuh latihan. Kalau kita terlatih mendengar suara Tuhan, terlatih mencari kehendak Tuhan, maka ibadah kita ini sangat berguna. Karena ada sebagian orang yang merasa ibadah tidak ibadah sama saja, doa tidak doa sama saja, baca firman teratur dan tidak baca sama saja. Ini kenapa bisa terjadi? Karena tidak mengerti faedah dari ibadah yang sejati. Orang yang terlatih beribadah, orang yang terlatih mendengar suara Tuhan, mencari kehendak Tuhan, sesulit-sulit hidup ini, dia bersama Yesus dapat melewatinya. Selalu ada jalan saat tiada jalan, karena Yesus pembuat jalan. Ingat, bukan mukjizat yang kita kejar, tapi kita kejar pembuat mukjizat. Kita bukan mencari hadiah ataupun pemberian, tapi kita mencari sang pemberi. Amin. Ini sangat beda sekali. Orang yang mengejar hasil ataupun materi ataupun sesuatu yang mereka cari, mukjizat dan sebagainya. Sesungguhnya yang kita butuhkan adalah pembuat mukjizat dalam hidup kita. Dia yang pemegang janji. He's the promise keeper, waymaker. He's a miracle worker. Yang perlu kita kejar adalah Dia, Tuhan Yesus Kristus, Allah kita. Dia jauh rindu, lapar. Dia sangat ingin bersekutu dengan kita. Mari Bapak Ibu, ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Dalam Alkitab, firman Tuhan, terdapat beribu-ribu janji Allah. Setiap hari selalu ada janji Tuhan yang akan digenapi. Kalau kita percaya, kalau kita hidupi firman Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan tidak pernah akan ditolak Tuhan. Mungkin ada sebagian yang berkata, aku sudah lakukan firman Tuhan, tapi nyatanya hasil kok belum tidak ada. Terus lakukan firman Tuhan. Kalau kita lakukan firman Tuhan dan tepat, maka kita percaya kita akan alami. Kalau belum alami pun, tetap kita lakukan firman Tuhan. Kita juga berkonsultasi dengan hamba Tuhan yang saleh, hamba Tuhan yang bisa memberikan arahan, bimbingan, sehingga ternyata jalan kita tidak menganggap jalan kita sendiri. Karena orang-orang menganggap jalannya lurus, ternyata jalannya tidak lurus. Kita kembali minta Roh Kudus memberikan kita pengertian yang benar, hikmat pengertian yang benar, sehingga pikiran kita jernih, hati kita benar, mulut kita keluarkan kata-kata yang memuliakan Tuhan. Kita terlatih, orang yang beribadah karena mengandung janji. Kita terlatih mencari kehendak Tuhan, mendengar suaranya, dan memproses iman yang teguh menghadapi kenyataan hidup. Seringkali saya berulang menyatakan, kekristenan bukan menyangkali kenyataan yang ada. Bukan. Kekristenan adalah keberanian menghadapi kenyataan. Keberanian menghadapi kenyataan bersama Yesus. Kita berani menghadapi kenyataan hidup yang sulit, yang pahit, yang bahkan mungkin mengecewakan. Namun di dalam Kristus, Tuhan sanggup mengubah yang pahit menjadi manis. Sanggup mengubah kekecewaan menjadi rasa puas di dalam Tuhan. Rasa tidak aman menjadi
sebuah keteguhan di dalam Kristus. Semuanya langkah iman. Kita juga terlatih untuk memberi. Di tengah-tengah kondisi yang sulit, bukan kita semakin menahan memberi, tapi justru di tengah-tengah kesulitan, kita belajar menabur. Saya sendiri pribadi mengalami berbagai hal dalam kehidupan di tengah-tengah kesulitan yang sulit dan sangat sulit. Saya belajar menabur. Menabur lewat doa, menabur lewat tenaga, menabur lewat keuangan yang ada, saya menabur. Jangan berhenti menabur ketika dalam masa-masa kesulitan. Kalau kita terlatih memberi, maka kita tahu kita akan alami kemurahan yang dahsyat, yang luar biasa. Sudah Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan Bapak Ibu, kita lihat lagi, kita juga terlatih berani untuk memberkati dan ucapan dan perbuatan seperti tadi saya sudah uraikan. Dan kita perlu terlatih dalam panca indera kita. Kita buka di Ibrani pasal 5 ayat 13 dan 14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Panca indera yang terlatih membedakan baik daripada yang jahat. Orang yang terlatih, mata melihat apa yang Tuhan kehendaki. Sodom Gomora, ketika Abraham melihat apa yang Tuhan mau dalam hidupnya, dia mengalah. Mengalah itu indah. Tapi Lot dengan mata jasmaninya melihat Sodom Gomora adalah tempat yang luar biasa. Matanya tidak terlatih. Namun biarlah mata iman kita melihat rencana Tuhan digenapi. Telinga kita terlatih panca indera ini, mendengarkan di tengah ribuan suara, terlatih mendengar apa maunya Tuhan. Tidak bisa terlepas dari firman. Suara Tuhan tidak terlepas dari firman Tuhan. Mimpi yang kita dapat itu juga tidak terlepas, harus diuji, dicek dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita terlatih membedakan mana suara Tuhan, mana suara diri sendiri, mana suara si iblis. Sehingga kita terlatih. Panca indera mulut kita, telinga kita, mata kita, pikiran kita, perasaan kita, penciuman kita, kita bisa merasakan Tuhan itu hadir. Bukan perasaan secara perasaan, tapi kita terlatih bahwa Dia memang ada di sini. Tujuan akhir dari terlatih, kita bisa makan makanan yang keras. Sesulit-sulit hidup ini, kita dapat melewatinya bersama Tuhan. Mari, sebagai penutup, mari buka di Mazmur 144 ayat 1. 144 ayat 1. Dari Daud terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Daud dari hidup liku-liku hidupnya, dia adalah orang yang terlatih hatinya, terlatih dengan sebagai pahlawan perang. Dia terlatih dalam segala hal. Bahkan ketika dia jatuh dalam dosa, dia terlatih untuk kembali datang merendahkan hati, mencari Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan dia, mengampuni dosanya. Dia terlatih untuk kembali kepada Tuhan. Jalan kita yang salah. Semua kita mempunyai masa lalu. Tetapi ingat, Tuhan memberikan kita hari ini untuk berbalik kepada jalannya. Sekali lagi, Bapak Ibu, saya berdoa melewati masa-masa kesulitan hari-hari ini. Dan kita tidak tahu ke depan seperti apa. Namun satu hal, biarlah kita menjadi orang-orang yang terlatih. Terlatih beribadah kepada Tuhan.
Saya berdoa Bapak Ibu, supaya kita semua jangan ada yang putus asa. Jangan ada yang menyerah dalam melewati masa-masa pelatihan. Karena ketika kita sudah lewati semuanya, Tuhan katakan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang terlatih. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, latih kami berperang. Latih hati kami untuk kuat di dalam Engkau. Latih panca indera kami, sehingga kehidupan kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Engkau. Inilah ibadah yang sejati, dan kami yakin percaya janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Kami belajar untuk menantikan janji Allah digenapi dalam hidup kami. Ajari kami, latih kami Bapa. Ketika kami sudah seperti putus asa dan menyerah, Roh-Mu menguatkan kami. Firman-Mu menghibur kami. Teman-teman sekeliling kami, Tuhan kirimkan hamba-hamba-Mu. Suara pengembalaan ini menghibur, menguatkan, memberi semangat kembali kepada semua yang mendengarkannya. Terima kasih Bapak. Kami yakin percaya janji Allah pasti digenapi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari bangkit berdiri. Bapak Ibu, mari angkat kedua tangan untuk menerima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita, orang-orang percaya, dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang terima berkat Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari. Semuanya kita adalah umat yang terlatih. Amin.